Jadi. Udah pakai nggak mas? Kocak mas? Kayak nggak pakai masker nih orang. Dia aja pakai pakai. Kan Iya, nggak pakai iya, masker. jamak saya nih. 3 Ini kilometer. dengan ini jaraknya 1,7 meter. Baru kalau lagi nggak pakai masker ini dia. Iya. Apa Biasanya itu mau dapat, dilaporkan itu? Ya halaman otomotif dulu kau jadi. Nah, halaman otomotif ini tadi ada launchingnya lagi Hyundai. Batu Hyundai nama. lain tahu ini. Jadi yang kemarin itu yang di Veterani lain sama ini, lain key-dealernya. Kalau ini Siapa itu Tribuners? Nah, siapa itu? Bos. Pus. Nggak mau aja. Nggak boleh. Ya jadi nih dia PT Goa Modern Motor. Dia membuka outlet toko kayak toko mobil di mall. Jadi ini dia memberikan konsep baru kepada calon pembeli mobil bahwa ada toko mobil di dalam mall. Ini adalah pertama di Indonesia Timur untuk konsep begini bagi Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai itu saya bacanya Hyundai. Oh, Hyundai. Hyundai. Nah, tidak cuman toko. Jadi kalau seorang mau beli mobil bisa sambil jalan-jalan di mall apa tuh lihat-lihat. Nah, tidak cuman jual beli mobil, di situ juga ada bengkel resminya kok. Jadi kalau orang yang servis mobil Hyundai nggak perlu menunggu panas-panas, nggak tahu mau bikin apa, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil nonton di Nipah Mall, tahu kok. Ini konsepnya bagus karena kalau saya servis mobil di bengkel, mau dibikin menunggu, lamanya lagi tuh kalau servis resmi. Bisa 1-2 jam, 3 jam begitu menunggu data mau dibikin. Kalau ini dia tidak tahu karena dia ada di dalam mall, jadi penggunanya bisa ya meluangkan waktu saat menunggu itu tidak bosan, banyak yang bisa dilakukan sambil jalan-jalan ya. Di sana juga ada mobil listriknya. Jadi kalau mau lihat mobil listriknya, ini Hyundai bisa jalan-jalan ke Nipah Mall. Iya. Bisa test drive juga, bisa dites-tes. Oke. Gitu. Terus banyak promonya, ada beli 3 gratis 1 ban. 3 ban gratis 1 kalau orang ganti ban di sana. Dan macam-macam lagi. Nah, kemudian tadi itu ada eventnya Yamaha Surakojaya Abadi Motor kerjasama dengan Ikatan Jejaring Warung Kopi Indonesia dan Pemkot Makassar. Jadi ngopi bareng serentak 1.000 orang. Di beberapa, jadi ini digelar di beberapa warung kopi dan secara virtual. Jadi tadi Pak Wali ikut di warung kopi Garasi di Amirullah, dekat rumahnya, depan rumahnya. Iya. Jadi ikut memperingati Hari Kopi Sedunia dengan ngopi bareng 1.000 orang. Terus tadi juga ada eventnya Kala Toyota per 1 Oktober ini dia menggelar pameran di Mall Ratu Indah. Promonya DP hanya 15 jutaan bisa bawa pulang mobil Avanza. DP-nya 15 jutaan. Ada juga angsuran ringan. Berapa per bulannya? Tanya Maki ke sana, masih saya kasih tahu juga. Baca dong. Pergi ke sana. Tapi murah ini 15 juta. Saya beli mobilku juga 15 jutaan dulu DP-nya. Akhir tahun begini memang banjir promo atau kalau Iya betul. Ya kejar target kita. Iya, anu juga kan memang masanya. Bisa juga tukar tambah dan lain-lain sebagainya dengan berbagai jenis mobil. Terus halaman 4, nah tadi halaman 4. Budi, mana halaman kosan Budi pas tadi daminya? Situ masih lagi. Lagi. Banyak orang dapat yang nempel-nempel katanya. Nah, jadi ini kalau untuk halaman bisnis, headline-nya soal grup Astra Makassar. Jadi banyak, ini kan Astra banyak anak perusahaannya di Makassar ini ada 20 anak perusahaannya. Yes. Nah, dia tadi itu menggelar kayak media gathering secara virtual dan memberitahu kepada media bahwa meskipun pandemi mereka tetap mengalami pertumbuhan. Iya tahu. Terutama untuk seperti Isuzu, Daihatsu, Honda Motor dan Astra Asuransi itu yang mengalami pertumbuhan. Jadi mereka membeberkan apa yang mereka lakukan supaya tetap bertahan, tidak hanya bertahan ya tapi justru tetap tumbuh selama pandemi. Keren. Kemudian tadi datang Indosat Oredo ke sini Kak. Jadi ini Indosat Oredo dia bakal menghadirkan 5G di Makassar, launching bulan November nanti, bulan depan insya Allah dia mau launching 5G di Makassar. Dan buat warga Makassar yang mau mencoba 5G nanti ini dia menjanjikan coverage areanya lebih luas, tidak hanya di kantornya saja. Jadi yang
mau coba 5G nanti bisa kan biasa selama ini beberapa operator sudah menghadirkan 5G hanya di area kantor ya, tapi Indosat ini dia menjanjikan bisa di luar di beberapa area. Dia belum sebutkan area persisnya tapi luas ceritanya. Wow. Dan begitu, nah dia juga memberikan edukasi apa sih itu 5G. Pemikirannya orang kan 5G cuman cepat nanti pasti anunya buka ke internet. Ternyata tidak, banyak fungsinya ini 5G yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Nanti mereka juga mau melakukan edukasi. Yep. Terus ada trend fashion di TSM. Buat cewek-cewek nih, trend fashion terbaru itu namanya atasan cut out. Gimana itu bukan ke cewek belum? Nggak tahu itu bagaimana deh. Bosan ya, dia itu modelnya yang lagi jadi tren, beda banyak selebgram dan artis pakai. Dan di Trans Studio Mall banyak toko yang menghadirkan model seperti ini. Misalnya di Gaudi, di Mengo, Jirep sama di Avenue. Jadi yang mau dengan tren terbaru fashion bisa jalan-jalan ke TSM. Itu aja deh. Oke deh. Dah. Dah. Barusan relay ini Siapa tahu. ini? Orang baru. Gondrong nih. Nyasar kita di pas masuk kantor. Nggak lupa ini. Lewat kak. Coba kita bener. Pegawai baru ya? Bikin apa kita? Latihan ilmu meringankan tubuh. Oh iya deh, indah sampai kita ya. Nggak ada nih, tidak goyang-goyang. Wih, Peringatan tuh gue baru perutnya. Itu dulu, antar Brahma Kumbara kalau latihan begini. Iya. Kalau kita bicara Brahma Kumbara dia orang tua aja tahu. Melayam itu. Saya saja tidak tahu. Brahma Kumbara. Ada ilmunya itu Biksu Kampala dari Tibet. Dede. Ya dulu begitu baru melayam. Siapa lalu itu bisa Kampala kok. Kentara tak mama itu bilang kita lahir di tahun 60-an. Biksu Kampala itu nanti akhirnya jadi gurunya Raden Bentar. Dede. Dia mengajarkan ajian salju menyiram bumi. Dede. Jadi kalau dia rapal itu ajiannya tuh turun salju kedinginan orang sampai membeku orang akhirnya tidak jadi berkelahi. Dede. Ilmu andalannya Biksu Kampala. Hebatnya deh. Dia jauh-jauh datang dari negeri Tibet hanya untuk menantang Brahma Kumbara. Bukan Brahma Korea itu kan. Adu ilmu kanuragan. Iya. Bahasa Indonesia itu bukan olahraga beda. Anak sekarang udah tahu. Jadi ajian serat jiwa Iya. berhadapan dengan ilmu salju menyiram bumi. Dede. Akhirnya kalah Brahma Kumbara. Di situ Brahma Kumbara menciptakan ilmu baru. Apa namanya? Ajian lampah lumpuh. Dede. Banyak itu kalau di film Kang ini. Udah. Harusnya ada bikin film itu dia Brahma Kumbara. Si zaman now. Ada minta dulu tahun 90-an. Bukan Sama Brahma, kayak ini sama kayak Gundala. Zaman baru dibikin lagi sekarang. bukan Brahma Kumbara namanya Satria Madangkara. Madangkara. Teng teman mampir. Jadi Tribuners kita sudah menyaksikan hari ini pembukaan PON Papua. Yes. Jadi sudah beberapa hari sebelumnya sudah ada pertandingan, Iya. tapi baru dibuka oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Oktober 2021 ini. Pak Jokowi berangkat dari Jakarta kemarin petang dan tiba di Papua tadi malam dan membuka PON di Stadion Lukas NMB. Jadi semua pasang mata warga Indonesia sekarang ini tertuju ke bumi Cendrawasih Papua. Iya tahu. Ada 4 kota yang akan menjadi penyumbang pertandingan. Dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON Papua, PON ke-20 2021. Para atlet terbaik dari 34 provinsi se-Indonesia berlaga di bumi Cendrawasih hingga 12 Oktober 2021. 12 hari malam. Hari Selasa pekan depan, 2 pekan depan. Yes. Dek, pekan depan Midi.
Kan sudah lama ini pertandingannya. Iya. Berapa bulan lalu pertandingan, baru dibuka hari ini. Jadi pertandingan mendahului pembukaan. Iya, 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 iya. Ya, Papua sudah memperoleh medali puluhan medali. Jakarta juga sudah puluhan medalinya, bersaing antara Papua dan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan Sulawesi Selatan akan segera menanjak ke Betul kemana kira-kira. sekali. Wako Sulsel. Tapi jangan lupa Tribunas, Iya. PSM juga bertanding malam ini. Besok. Malam ini tahu nggak deh? Malam ini kan? Cocok. Malam ini kan? Malam ini. Kan Jumat ini. Iya. Sabtu ini. Sabtu ini. Hati-hati maaf Bro Robert. Iya. Persib Bandung Hati-hati. akan menjadi korban kebangkitan PSM Makassar. Setelah PSM mengalah terhadap tim Barito Putra. Iya tahu. Jadi mengalah memang PSM. Mengalah, tidak mungkin kalah kalau tidak mengalah. Lihat Persebaya saja dikalah Iya. 3-2. Madura saja ditahan imbang. Siapa lagi yang dikalah? Anu. Malang. Arema Malang. Masa Barito bisa menang kalau tidak dikasih? Iya. Persib Bandung hati-hati. Tidak mungkin PSM mengalah 2 kali berturut-turut. Iya, cukup 1 kali. 1 kali. Jadi sebentar malam kita akan menyaksikan penampilan terbaik Jampuing dan Anco Jansen dan Serif Hasid. Iya tahu. Hati-hati. Ada lagi Udin Armain. Siapa lagi kita ingat? Jacob Sayuri. Sang putra Papua. Iya tahu, Pak. Mana lagi? Arpan. Iya. Mereka. Itu cocok ya? Cocok. Dan sayap lincah PSM. Sulkifli Syukur. Dan sayap. Apa namanya? Gelandang. Apakah itu syukur? Di gelandang. Tanya ke Rando sebentar deh. Apa? Bek. Benteng tangguh PSM. Hasim Kipu. Cocok. Dan Sutanto Tan akan menjadi benteng Takeshi, benteng Teguh Wirabuana Iya. yang akan memagari Saiful Samsudin dari serangan jangklok Iya. Marklok. Hari besok ini kita berharap, kita berharap di situ dulu. Rekrutan anyar, Iya. Vektor Talgat Ulul, siapa kan namanya? Hasid Serif. Cocok. Serif Hasid. Iya, Seri Pasi kan sudah 2 kali main. Vektor baru mau main perdana besok kan? Iya tahu. Dia di posisi gelandang bertahan. Dia di atasnya sedikit stopper. Iya. Sama maju. Iya. Wih. Kita berharap dia Dia ngarilah di pinggir lapangan saja. tidak, dia di tengah gelandang bertahan. Dia bisa kiri kanan, pokoknya bertahan. Kita berharap dari kakinya ini mengalir bola-bola ke sayap kiri kanan, tengah, dan dia mendukung pergerakannya Wildan Pluim. Dan dia akan menjadi gelandang pengangkut air. Akan masih. Kayak Marklok dulu. Saya sih berharap besok pelatih coach Milomir Seslija itu mencadangkan dulu si Anco. Coba. Iya, tahu. Kan Iya, enggak tahu. apa-apa kan? Cocok, ya? Dan kita pasang Saldi sendiri. Telepon cari. Milo, Tapi sih bahasa Indonesia. you can Bahasa Bugis. to rehat dengan tomorrow. Iya. Oh yes, thank you. Karena Anco itu selalu mengganggu pergerakannya Wiljan Pluim. Wiljan Pluim kan itu tugasnya lempar-lempar bola. Iya. Maunya kau itu striker santai-santai mau di kotak penalti situ. Iya. Baru janji dia kan tim. Man, striker tidak boleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, tidak boleh. Sama besarnya tuh.
Biasa nggak bisa dibedakan yang mana Jampulin, yang mana Jangko. Nih. Dan dia sama karakternya Poca, jago goreng-goreng. Betul. Anco itu kalau saya lihat bagus kualitasnya goreng-gorengnya. Makanya dia betul. Dia mau Apa tahu aja Mang? dia ambil perannya. Jadi ini antara dua orang ini Jampulin dengan Anco Janco tidak boleh main bersamaan. Nggak bisa. Karena mempunyai karakter yang tipikal yang sama. Anca maunya kau berdiri, lu tunggu dia polri. Dapat bola tendang, dapat bola kop. Minta gua. Kopi itu Tapi gini. Janco, saya ini bukan striker lembek. Saya ini striker pekerja keras. Iya. Dia akan menjemput bola dari jantung pertahanan lawan kemudian membawa sampai ke Poca, saya lihat ini saat ini. Iya. Pluim ini sama Armain sudah baku dapat main. Bagus coba itu. Baku tahu-tahu lari. Pluim itu hanya dia lihat Ilham Armain akan lari kemana. Begitu pun Armain, dia tahu bilang, ayo mau kasih lari bola ini. Lari memang minta Armain. Itu baku dapat ini orang duduk. Terbukti 2 kali gol begitu tuh. Betul. Dua bolanya tahu memang. ada kejancu baru irama pertandingan agak kacau dia. Iyo, terlalu banyak goyang nampak dia striker. Striker atau stiker? Stiker. Striker. Dan ada begini kenapa ribut sekali ini. Kakak Asis. Ya Pak. Gitu lah. Hah? Kerja halaman. Oh. Malam-malam begitu. Malam-malam begitu. Tidak terasa. Sabtu nih Pak deh. Ih, padahal kemarin baru Sabtu deh. Bang, Ye. besok itu diterima politik yang ringan. Iya deh. Pemilih pangkep itu berkurang. Harus. Jadi ini KPU ini ternyata setiap bulan sekali itu diupdate terus datanya. Oh. Kan tahun-tahun yang lalu selalu sudah memilih di sini, memilih misal sini. Iya deh. TPS 1 ya lari ke TPS 07 sekarang ini mau lolos. Tiap bulan di up datanya. Makanya di sini berkurang ke datanya 156 itu ada yang meninggal, ada yang jadi polisi. Kenapa kalau jadi polisi tahu? Nggak bisa Oh, iya. sama saya bisa saya memilih. Tetanggaku tidak bisa memilih. Maka? Ya, karena PNS tahu. Oh, PNS juga nggak bisa. Bisa tonji ya kalau. Polri yang anggota. Polri yang nggak bisa di. Kemudian di Jeneponto. Harus nonton, makanya saya selalu pakai masker. Iya deh. Masih ada corona di sana. Biar tadi kita makan ke kuliah pakai masker ya. Tidak bisa kata makan. Masih ada 13 corona di sana. Masih ada yang aktif, yang aktif. Oh deh, bahaya. Kalau di kantor ini alhamdulillah tidak ada, Pak. Karena di sini pakai masker. Ada cuci tangan dulu, cuci tangan Rajin juga mandi. Rajin juga mandi. Apalagi ini di sampingku ini ada redaktur baru. Iya, redaktur baru itu. Anak UIN. Winam. Nah, masih kuliah tapi langsung Mila jadi redaktur nih. Halaman 1 nih lagi. Iya. Nah gantikan tahu bapaknya. Iya. Ini Pak, di gua kan ini warganya padat makanya yang dulu suruh kasih lihat dulu muka, tahu buka maskernya sih. Kasih lihat dulu tahu muka. Buka dulu ya, buka dulu ya, dulu begini, Pak dosengnya. Iya. Bagaimana cepat kena Kayaknya ini anak gurunya nanti ini Pak Firdaus, katanya fakultas dakwah dan komunikasi UIN. Oh iya. Beliau itu pembimbing doaku dulu bos. Jam maki masuk kuliahnya. Iya. Buka-buka mi dulu. Jam maki masuk kuliah nanti toh. Langsung A semua. Nah, terus Kak Kasis apa lagi? Komunitas milenial peduli Sulsel di itu vaksinasi pelajar tahu di gua. Selain pelajar, lansia, pokoknya umum. Karena di gua memang padat di penduduk, apalagi di kecamatanku. Berat sekali tuh. Terus di gua juga gara-gara liling ini, jadi ini pengacara pergi di rumahnya tetangganya, menyala lilin. Tetangganya mana yang bilang terbakar rumah tak?
Baru ndak ada bantu. Nah bantu dia tapi masuknya di sini pun toh. Di jantung kita kasih menyala lilin baru tinggalkan kodong. Iya deh. Jadi di sini pemerintah meminta tolong jangki bakar lilin baru pergi di rumah tetangga atau apa kali mati kami dulu. Nah itu pesan-pesan ini. Karena kan kejadian ini dikhawatirkan kejadiannya seperti ini. Dede. Ada juga yang masih digopang. Saya semilai pusing ini Pak Kapolres, saya ini pasti pusing ini. Iya karena saya waktu di kriminal berkelahi saja ditahan pusing Pak Kapolres. Apalagi kabur ini satu tahanannya kabur. Tambah pusing ini. Berarti dikasih kunci. Ya, tidak tahu kalau saya kasih kunci. Nah buka sendiri. Pokoknya lari tidak tahu mau lari kemana. Kalau nasional deh satu Pak. Polri ini akan menyurati Novel Baswedan yang tidak lolos tes wawancara itu mau dijadikan PNS. Itu yang pertama. Yang kedua organisasinya Pak Ilham Polri pilih ketua baru lagi. Nah itu. Apa Pak Ilham? Siapa kita kenal semua Ibu Pak Ilham. Bahkan baru-baru lagi ketemu Pak RMS. Udah kita apa nak bahas itu dia Pak. Tanda-tanda kayaknya. Tanda-tanda ini kalau bilang Tommy mungkin Pak RMS. Ayo nih sama Miki. Iya. Bagaimana? Tapi besok deh Bang. Nanti kita baca sendiri itu Bang. Iya. Oke deh. Ini mandi dan makin pada ya. Kakak Ripe. Nontonnya kita di malam itu di malam Jumat. Saya mau pulang tidur. Oh iya di. Harus sampai di rumah datang tidur. Mencuci. Dende. Kalau begitu kencang dia. Iya di. Kalau siang aduh setengah mati pakai mesin. Kalau malam tidak pakai mesin. Iya jalan. Iya tidak pakai pompa langsung dari keran langsung ke. Iya deh. Nah, cuci tau. Iya. Tak kalah kalau jam-jam 2 pulang lah. Begitu Kakak Ocha. Iya. Terus ini Super Bowl besok ini agak seru. Seru bukan agak seru. Siapa main kah? Ini big match-nya Liga Spanyol ini Kak Ocha. Oh. Barcelona melawan Atletico Madrid. Dede ketemu Messi. Iya. Masalahnya ini Atletico nih lagi di atas angin juga ini dia. Iya, dibandingkan Barcelona yang lagi tersaruk-saruk di urutan papan tengah, urutan ke-8. Ini kalau Atletico kan urutan kedua di bawahnya Real Madrid. Urutan keempat paling. Atletico. Urutan keempat ini. Keempat gitu. Barcelona ini urutan ke naik ke urutan ke-6. Jadi tapi big match ini dari dulu. Iya tahu aja. Yang pasti ini big matchnya tidak terlalu menarik. Karena Messi dah. Betul. Ya, tapi justru di sini mau diuji nih Barcelona tanpa Messi seperti apa tuh. Iya. Karena buktinya di Liga Champions kalah 2 kali nih. Kalah pertama sama Bayern Munchen 3-0. Kalah yang kedua diambaki sama Benfica 3-0 juga. 6 gol kebobolan, 6 gol tidak pernah cetak gol. Padahal ini kalau dulu-dulunya kan Barcelona terkenal tim yang menyerang, mencetak banyak gol. Bagaimana macam menyerang kalau 3-5-2 polanya? Kalau 4-3-3 sejarah DNA-nya Barcelona kan DNA-nya 4-3-3 tau. Pola menyerang bersama-sama, turun bertahan bersama-sama. Ini 3-5-2 deh. Setengah mati di. Kalau kalah di sini yakin dan percaya kan. Diganti nih pelatih. Kasihan. Media apa? Iya, begitulah. Dan selengkapnya Tribuners. Baca di halaman 9. Yes. Lengkap. Pokoknya Tribun itu selalu menyajikannya lengkap. Tidak Iya pernah setengah-setengah. Enak lah dibaca. Urusan statistik pertandingan kan. 5 pertandingan terakhirnya kan. Saat ini siapa pemain yang akan diturunkan? Iya, ada semua. Terakhir informasi ada semua. Pemain yang diandalkan, striker yang diandalkan jelas. Semua informasi ada Luis sih. Suarez, ada Memphis Depay.
Iya. Pasti Luis Suarez ini membuktikan ini kan kekuman ini. Kau buang ke saya toh. Betul. Baik-baik. Begitu. Pasti itu begitu. Teh. Terus halaman 1 juga seru nih. Ini dia. Jadwal. Manchester United akan melawan Everton. Manchester United. Sorry. Nando misalnya. Nando mising tiap hari deh. Hebat. Nando dia. Tiap hari sedang. Halaman 1 ini Tribun. Tahu. Jadi ulasan lengkap tentang dengan pertandingan, preview pertandingan MU melawan Everton ada di halaman 1 Tribun. FC cetak. Semuanya ada di situ juga. Nah, ini yang kita tampilkan hanya perakhiran formasi pemain yang akan diturunkan. Ya seperti biasa. Ronaldo akan jadi andalan. Iya. Dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1 mirip-mirip ini skemanya PSM ini. PSM juga dia main besok. Iya. Seru bener besok malam minggu. Malam minggu Wih, jam 9 nih. Iya jam 9 malam. Kalau Charlie datang jam 28 sambil membawa nasi Iya. ayam kremes nonton kita nonton PSM. Nah. Nyaman. Begitu tuh. Iya. Kalau kita mau nonton PSM sambil makan. Begitu. Terus apalagi Tribuners? Virtual besok. Virtual besok itu ada 2 event kita yang seperti dulu. Ada ngobrol virtual. Ya. Kebetulan ini salah satu host Tribun Timur ini kembali setelah cuti panjang. Iya. Bernama Desi Triana Iya. Aswar ini. Iya. Dia langsung menghandle salah satu narasumber untuk hadir di ngobrol virtual. Ini seorang atlet petinju. Kau mungkin pernah lihat itu MMA. Apa itu? MMA Mixed Martial Arts. Iya, Itu, betul. yang meninju juga, menendang juga. Kickboxing. Nah, betul. Itu yang biasa ada di salah satu televisi swasta. Iya, ngerinya saya lihat itu. Gitu. Itu kita akan coba hadirkan wawancara karena dia masalahnya dia itu orang Sulawesi yang akan bertanding di Italia. Itu. Kita hadirkan berbicara pengalaman dan sebagainya. Iya. Kebetulan kan olahraga MMA kan tidak dipertandingkan di PON kalau jatuh, jadi dia bertandingnya di luar negeri. Iya. Malah lagi ke Indonesia dong. Tarungan bebas. Tuh, tarung bebas itu kan memang risikonya besar. Ada. Jadi itu yang akan hadir pada ngobrol virtual jam 3 Tribuners. Yes. Jam 2-nya itu ada live report, jam 3 ada ngobrol virtual. Oke deh. Terus jam 4 kita akan hadirkan Tribun VIP. Menghadirkan Very important person. Ini akan hadir 3 orang narasumber sekaligus. Tapi kita lewat virtual, Tribunernya pakai Zoom. Ini 3. Pertama ini kan dari satu orang namanya Muhammad Darwis ini. Dia pengembang perumahan. Yes. Woi, dia tidak tega melihat teman-temannya agak susah. Dia ajak ini 2 temannya. Jadi ini jadi kayak 3 sahabat ini membuat sebuah usaha Tuh. pengembang. Begitu tuh. Jadi dia sudah mulai banyak juga rumah-rumahnya, perumahan-perumahannya. Nah, kita ingin tahu bagaimana kiatnya, resepnya pertemanan ini yang bisa mengangkat mereka bersama-sama membangun perumahan-perumahan. Keren atau ada? Jam 4 sore kita ajak mereka berbincang ini. Pokoknya Tribuners tuh ikuti selalu di kanal YouTube Tribun Timur dan juga channel Facebook Tribun Timur Berita Online Masyarakat. Semua tayangan ada di situ, yang viral-viral, yang podcast-podcast, yang menarik-menarik, yang cantik-cantik ada semua. Lengkapnya deh. Iya. Dan